Ejakulasi dini pagi ini, created by Andrioan. Azan subuh yang berkumandang dari Masjid Baitul Amal Sapang menyapa lembut telingaku pagi ini, menggugah hasrat hati untuk tetap selalu bercumbu dengan hangatnya selimut dan bantal guling yang ternyata masih kudekap hangat dalam mimpi sepanjang malam ini. Sebuah tangan halus menyentuh dahiku dengan lembut seraya membisikkan kata, "Sayang, sayang, Ki, bangun, subuh dulu." Begitu setiap pagi, Zaujati membangunkanku dan mengingatkan untuk segera menunaikan kewajiban untuk sholat subuh. Padahal mungkin seperti biasa, wabah insomnia selalu melanda bagaikan virus corona. Susah tidur dan kalaupun tertidur juga hanya sekejap. Kadang terjaga sekadar menunaikan hajat buang air kecil dan kadang juga mengulang tidur lagi. Entah kenapa hasrat hati untuk bisa tahajud pun malam tadi terhambat oleh karena beratnya mata dan sangat pintarnya setan meniupkan tiupan paling eksotisnya untuk kembali menarik selimut di tengah keinginan untuk bisa meningkatkan ibadah untuk lebih baik. Tapi pagi ini kembali segera kulemparkan selimut yang menawarkan kehangatan dan menggoda untuk tidur dan lelap lagi dalam mimpi, kemudian tergopoh dan tertatih menuju kamar mandi. Biasalah sejak bobot mulai memberat, kalaupun tidak mau dikatakan kegemukan atau obesitas. Kadang aku juga banyak tertawa sendiri melihat body saat sekarang ini sudah tidak sesuai dengan ekspektasi masa lalu, yang punya body atletis dan sangat ringan untuk bergerak gesit dan gak malas-malasan. Dinginnya air bak mandi mengusap sejuk menghilangkan kemalasan pagi ini lewat sentuhan percikan air saat kuputuskan langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat subuh. Tidak ke masjid seperti hal yang dulu selalu kulakukan dan selalu kulantunkan dalam setiap doaku agar Allah selalu menjaga semua ibadah-ibadahku. Dan juga harus diakui kadang akibat dosa dan kemaksiatanku belum juga Allah kadang mengijabah doa untuk dapat menjaga ibadah dengan sebaiknya. Karena memang dalam hidup kita tergoda juga untuk dengan rasa malas untuk tidak sholat subuh ke masjid. Padahal jelas dan mengetahui pasti karena kewajiban sholat bagi laki-laki itu adalah di masjid. Mudah-mudahan dengan ini malah buat jadi termotivasi lagi sholat ke masjid. Padahal tinggal di atap masjid. Wah, jadi curhat colongan ini. Tak seperti biasa saat sehabis subuh yang langsung menarik selimut, ku coba raih HP butut yang coba ku pertahankan keberadaannya. Bukan karena gak mau ganti model, tapi di satu sisi emang belum ada budget buat beli gantinya. Dan di sisi lain HP butut ini juga masih mau dimanfaatkan walaupun layarnya sudah bagaikan jaring laba-laba Spider-Man. Buka konten WhatsApp dan langsung tertuju pada satu item nama anak muda yang selalu mewarnai dunia pikirku selama ini. Banyak hal yang kadang tidak pernah kusangka dan tak kuduga, bahwa kemudian anak muda ini menjelma menjadi teman diskusi yang mengasihkan. Bahkan kadang kita diskusi untuk hal-hal yang rasanya sepele dan remeh-temeh. Kadang juga
dibumbui tawa yang terpingkal-pingkal. Karena kita kemudian sama-sama menyadari bahwa kita ini sudah gila. Iya, gila. Dalam artian di saat waktu kita coba hantarkan pembicaraan kita ke orang lain di luar kita. Kita ini orang sedeng, Om. Orang sedeng di frekuensi yang sama. Kata anak muda itu dalam sebuah kemudahan di teknologi diskusi hari ini yang gak melulu harus bertemu fisik. Cukup ping aja di media sosial dan kemudian larut dalam cerita yang kadang tak berujung dan juga kadang tak berpangkal. Tapi anehnya bisa lama dan panjang karena ada dalam suasana dan nada yang pas dan sama. Karena memang frekuensi kegilaan ini emang berada di level yang sudah akut dan hampir sama. Hingga kadang orang lain yang mungkin nimbrung di pembicaraan itu mungkin akan langsung jas kalau kita ini gila. Orang Capricorn kalau udah masuk angin lama sadarnya, Om. Lanjutnya kemudian bisa jadi rujukan orang sedeng nih, Om, pungkasnya lagi. Jangan baca judulnya, baca aja isinya. Kemudian terserah Anda mau ikutan sedeng atau gimana. Pembicaraannya memicu ketawa yang tak berkesudahan. Tapi pagi ini ternyata chatting di wadah media sosial ini seolah tidak mampu lagi membendung hasrat yang terbendung lama, yang menuntut ejakulasi dini. Kita larut dalam sebuah pembicaraan panjang yang awalnya dimulai dari telepon WhatsApp. Tapi kemudian telepon WA pun gak sanggup menampung hasrat kita karena selalu bunyi tut 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 dan di layar terbaca sedang menyambung ulang. Makanya ku ambil inisiatif kemudian untuk memencet tombol HP-ku untuk langsung saja menelpon anak muda ini untuk sekedar menuntaskan hasratku yang sudah menuntut penyaluran dan menginginkan orgasme. Sudah sangat sering kita agendakan waktu untuk bertemu sekadar minum secangkir teh penghangat cerita dan penghantar diskusi. Dan ternyata sangat sering pula hal itu tidak pernah bisa kita wujudkan. Bahkan sampai detik ini, saat aku juga sedang menikmati ejakulasi ini dan larut dalam sebuah buayan kenikmatan yang asyik masuknya orgasme, yang tidak pernah ada kata yang bisa menggambarkan bagaimana luar biasanya kenikmatan yang dirasa. Jempol-jempol gajahku menari-nari lincah di atas layar Android bututku untuk mengetikkan orgasme yang kurasakan akibat ejakulasi dini yang sudah tidak bisa lagi terbendung saat hasrat menemukan penyalurannya yang tepat. Aku menemukan kenikmatan luar biasa dan menikmati setiap sentuhan jemari, padahal jempol, yang menari-nari membuat ketikan yang menggambarkan luar biasanya orgasme dari hasrat liarku tentang sebuah dialektika. Iya, dialektika. Apa itu dialektika? Dialektik seperti yang pernah ku cari maknanya dalam banyak literatur dan bacaan adalah berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah. Istilah yang telah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah. Pantarai.
Kemudian Hegel menyempurnakan konsep dialektika dan menyederhanakannya dengan memaknai dialektika ke dalam trilogi tesis, antitesis, dan sintesis. Menurut Hegel, tidak ada satu kebenaran yang absolut karena berlaku hukum dialektik. Yang absolut hanyalah semangat revolusionernya, perubahan atau pertentangan atas tesis oleh antitesis menjadi sintesis. Saat kucoba merunut dialektika ini dalam bacaan-bacaan dan literatur yang pernah kubaca juga, akhirnya aku menemukannya dalam buku-buku Tan Malaka. Kelak di kemudian hari banyak mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan nyataku sebagai seorang politisi abal-abal. Begitu ku menyebut diriku karena saat aku mencoba menyandingkan diriku sebagai seorang politisi dengan politisi-politisi hebat di luar sana, aku merasa belumlah ada apa-apanya. Dan memang aku juga bukan siapa-siapa. Dan ejakulasi diniku pagi ini, inilah hasrat dialektika yang sudah terpendam lama dan sudah sangat menuntut sebuah orgasme lewat ejakulasi pemenuhan hasrat yang sempurna. Mungkin inilah waktunya, karena melalui banyak pertentangan disebabkan diriku selalu dianggap punya pemikiran yang aneh dan dianggap berseberangan dengan orang banyak. Tidak jaim dan tidak peduli mau dianggap apa sama orang lain. Karena peduli amat, hidupku juga akan selalu berdiri di atas dua kaki sendiri dan tidak akan merendahkan diri dengan melacurkan hasrat itu untuk sekedar memperoleh sedikit imbalan dari orang lain. Timbal baliknya jelas, aku juga tidak bisa dapatkan kemewahan hidup finansial akibat memegang erat hasrat ini agar tidak terkotori dengan pemuasan dan melakukan ejakulasi di tempat yang salah. Nah, seluk-beluk pertalian inilah yang akhirnya aku kemudian memperoleh dan mendapatkan ruh lewat tangan anak muda itu untuk akhirnya mencoba memberanikan diri untuk mencoba bercumbu, memenuhi hasrat liar dalam diriku, dan kemudian menuntaskannya lewat sebuah orgasme ejakulasi dini yang sebenarnya ketelatan katanya. Mulai Om, mulai. Kapan lagi? Nama anak muda ini jadi bintang-bintang menunggu saatnya terekspos. Hanya lihat Om yang bisa dan punya kapasitas untuk itu. Demikian kalimat akhir anak muda itu yang kemudian melecut semangat dan menggugahku untuk segera menuntaskannya menjadi orgasme. Coretan kecil Andrio pagi ini. Sumurwaru, Jumat 27 Maret 2020.